Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Aji Prayogo, Arisma Zarstia, Nur Ma'rifah, dan Adi Ajeng Ayu Nafidatur akan membahas tentang belajar dan memori dalam bab psikologi. Belajar dan ingatan. Pengertian belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai hasil latihan. Oleh karenanya, perubahan tingkah laku yang disebabkan karena kematangan atau kondisi temporal organisme seperti rasa lelah atau di bawah pengaruh obat tidak termasuk belajar. Proses belajar melibatkan sistem memori yang disebut juga sistem kognitif untuk mengolah informasi yang sedang dipelajari, sehingga untuk mendesain metode belajar yang efektif perlu memperhatikan bagaimana proses kognitif dalam membangun pengetahuan. Belajar dan ingatan adalah dua cara untuk memikirkan tentang hal yang sama. Keduanya adalah proses neuroplastis. Keduanya berhubungan dengan kemampuan otak untuk mengubah fungsinya sebagai respon terhadap pengalaman. Tanpa pengalaman untuk belajar dan mengingat, kita akan merasa setiap saat seolah-olah terbangun dari tidur seumur hidup. Setiap orang adalah orang asing, dan setiap kata tidak akan dapat dipahami. Teori beban kognitif mengembangkan metode-metode belajar berdasarkan karakter dan fungsi sistem memori dalam mengorganisasikan informasi. 4 jenis belajar yang berbeda. A. Habitation and sensitization adalah jenis belajar yang paling sederhana. Habitation yaitu belajar mengabaikan suatu stimulus yang sudah familiar tanpa konsekuensi yang serius. Contohnya mengabaikan bunyi jam baru. Sensitization yaitu jenis belajar yang dengan mana suatu organisme belajar memperkuat reaksinya terhadap stimulus yang lemah jika diikuti oleh stimulus yang mengancam atau menyakitkan. B. Classical conditioning adalah jenis belajar yang melibatkan pembentukan asosiasi, yaitu belajar bahwa kejadian-kejadian tertentu terjadi secara bersamaan. Organisme belajar bahwa satu kejadian diikuti oleh kejadian lain. Misalnya, bayi melihat botol susu, asosiasinya minum susu. C. Operant conditioning atau instrumental conditioning. Organisme belajar bahwa suatu respon yang dilakukannya akan diikuti oleh akibat tertentu. Misalnya, anak belajar bahwa memukul adik atau kakaknya akan diikuti oleh teguran dari orang tuanya. D. Complex learning, jenis belajar di mana terdapat penambahan suatu terhadap pembentukan asosiasi. Misalnya, menerapkan suatu strategi dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya ialah pengertian memori. Pengertian memori menurut Chaplin 2002 yaitu fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Dari pengertian tersebut, maka memori disimpulkan sebagai fungsi, pengalaman, atau informasi dan spesifikasi. Memori melibatkan apa yang dilihat dan dialami dengan merekamnya. Memori menggunakan rekaman itu untuk melakukan aktivitas, namun tidak semua pengalaman bisa disimpan dengan baik. Hanya informasi atau pengalaman tertentu yang memiliki kekhasan saja yang mampu tersimpan. Sehingga, memori memerlukan suatu tempat untuk menyimpan, menerima, dan mengingat kembali informasi khusus. Apa yang dilihat atau yang dialami akan dipersepsikan pada individu, dan hal tersebut dimasukkan ke dalam jiwa, kemudian disimpan di ingatan. Pada suatu saat, ingatan itu bisa diambil kembali. Proses mengingat informasi ada 3 tahap, yaitu yang pertama memasukkan informasi, yang kedua penyimpanan, yang ketiga mengingat. Kemampuan ingatan ada 3, yaitu yang pertama learning, menerima atau belajar tentang informasi, yang kedua retention, menyimpan, yang ketiga remembering, menimbulkan kembali ingatan yang sudah disimpan. Selanjutnya jenis-jenis memori. Yang pertama, memori sensoris.
Memori sensoris berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera. Memori sensoris merupakan proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Encoding dalam memori sensoris. Pada saat mata melihat sesuatu, gambaran objek melalui sistem indera akan disampaikan ke bagian penyimpanan otak melalui impuls-impuls saraf. Storage dalam memori sensoris. Memori sensoris memiliki kapasitas memori yang sangat besar, namun penyimpanan tidak berlangsung lama atau cepat hilang. Yang kedua, memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori tidak bisa disimpan lama. Encoding dalam memori jangka pendek. Informasi yang didapatkan akan diterima di otak dengan sebutan kontrol proses. Informasi akan diproses dan kemudian disimpan. Kontrol proses merupakan proses yang mengatur masuknya informasi serta laju kecepatan menangkap informasi. Storage dalam memori jangka pendek. Kapasitas memori dalam jangka pendek terbatas sehingga memiliki kemungkinan untuk hilang. Retrieval dalam memori jangka pendek. Proses mengingat dalam memori jangka pendek tidak terlalu lama karena kapasitas memori yang terbatas. Untuk mengingat memori jangka pendek bisa dilakukan dengan parallel search atau serial search. Selanjutnya yang nomor 3, memori jangka panjang. Jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen encoding. Dalam memori jangka panjang, proses yang terjadi hampir sama dengan memori jangka panjang, namun setelah itu dilakukan proses semantik atau coding. Data akan dianalisa lebih lagi. Storage dalam memori jangka panjang. Proses encoding dilakukan dengan menyaring inti dari informasi yang didapat. Maka penyimpanan informasi bisa berlangsung lebih lama. Selain itu, kapasitas penyimpanan memori juga lebih besar sehingga banyak memori yang diingat permanen. Retrieval dalam memori jangka panjang. Penyimpanan pada memori jangka panjang ini sangat terorganisir sehingga proses pengambilan memori juga bisa cepat dan tepat. Proses memori. Proses pembuatan memori diawali dengan paparan objek atau lingkungan pada panca indera manusia. Memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensorik di panca indera dan dikirim ke otak. Otak mempersepsikan informasi kemudian disimpan pada memori jangka pendek atau waktu yang sebentar sekitar 1 menit. Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tanggapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh yang lain untuk memberikan tanggapan, kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen di dalam otak. Proses ini melibatkan kerja kontrol dan membentuk jejak-jejak memori. Memori jangka panjang dapat digunakan dengan cepat melalui jejak-jejak memori yang terbentuk. Semakin sering dipanggil, memori akan semakin mudah ditemukan dan jejak-jejaknya semakin jelas. Namun, apabila memori jangka panjang tidak pernah atau jarang digunakan, maka memori akan meluap dan terjadi lupa atau kondisi tidak dapat mengingat sesuatu. Memori lupa dapat dikembalikan dengan melalui ciri-ciri informasi yang masih diingat. Memori kontrol bekerja jika ada keinginan kuat, harapan, motivasi, minat, dan usaha. Namun, apabila tidak ada hal-hal tersebut, maka kontrol tidak akan bekerja dan memori tidak akan tersimpan. Kualitas kontrol tergantung pada banyaknya informasi yang tertangkap panca indera. Semakin banyak yang tertangkap, maka penyimpanan memori akan lebih baik. Kontrol lainnya yaitu frekuensi. Di sana semakin banyak frekuensi informasi yang didapatkan, maka semakin baik pula penyimpanannya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada materi yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.